Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri karunia yang berupa kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah juga berkenan untuk senantiasa menerima semua ibadah kita dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan bimbingan sehingga kita dapat beribadah kepada Allah lebih baik dari hari ke hari sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sebagaimana ayat yang dibacakan imam tadi, bahwa iblis itu sangat-sangat membenci dan sangat memusuhi manusia, sehingga dia minta waktu kepada Allah untuk tidak pernah dimatikan kecuali nanti di akhir zaman. Dan dia menyatakan kepada Allah akan mengganggu kita, merusak kita dari belakang, dari kanan, dan dari kiri kita dengan bujukan yang luar biasa, sehingga Nabi Adam dan istrinya saja sampai terbujuk untuk melanggar larangan Allah. Untung Nabi Adam cepat sadar dan segera bertaubat. Karena itu maka iblis ketika bersumpah, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia itu banyak yang bersyukur. Itu sumpah iblis. Oleh karena itu sangat layak kalau sumpah iblis itu kita lawan juga dengan segala usaha kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Antara lain dengan cara ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan menghadap kiblat ketika salat, dan sangat memperhatikan waktu salat. Maka kalau kita mulai usaha kita melawan iblis dalam rangka syukur kita kepada Allah dengan selalu memperhatikan kedua hal ini, mudah-mudahan kita dicatat Allah sebagai hamba-hamba yang berhasil melawan iblis. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka syukur kita itu, terima kasih. Maka pada kesempatan subuh hari ini ulun akan menyampaikan beberapa kejadian yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah memelihara waktu salat dalam rangka
melaksanakan, mengamalkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu itu jaga, ya seperti orang menjaga dirinya, selalu hati-hati. Alas salawat, semua waktu salat, ditambah secara khusus wassalatil wusta, dan salat wusta. Hampir semua ahli tafsir mengatakan salat wusta itu salat asar. Kenapa seperti itu? Karena menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa kejadian yang beliau dapatkan, orang mengakhirkan ibadah siang ke malam hari dan mengakhirkan ibadah malam ke siang hari. Ini yang dimaksud beliau adalah orang sering di zaman beliau dahulu itu menunda-nunda waktu asar sampai dia mengerjakannya hampir masuk maghrib, dan itu adalah malam. Jadi menunda salat asar yang itu salat di siang hari ke waktu malam karena hampir maghrib. Kalau menunda salat salat malam ke siang, itu mengakhir-akhirkan salat subuh sehingga hampir siang, hampir matahari terbit. Padahal apabila matahari itu terbit berarti sudah masuk waktu siang. Dan semua ulama menurut Ibnu Taimiyah tidak ada satupun yang membolehkan hal seperti itu, yaitu menunda sholat asar sampai hampir malam dan menunda sholat subuh sampai hampir siang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena itu maka nampaknya banyak hal yang sangat perlu untuk kita ingat, bahwa kalau dahulu saja banyak terjadi seperti itu tidak lain adalah karena perbuatan iblis yang senantiasa berusaha membujuk manusia, sehingga mereka yang terbujuk ini suka menunda salat asar hampir maghrib dan menunda salat subuh hampir siang. Khususnya seperti yang pernah ulun sampaikan, bahwa banyak hal yang membuat manusia suka seperti itu. Apalagi sekarang bagi pegawai negeri, rata-rata pulangnya setiap hari itu dari kantor baru boleh keluar jam 4.30, dan maghrib sekarang jam 6 hanya lewat sedikit. Pulangnya kadang-kadang agak jauh dari kantor, sehingga sampai di rumah mungkin merasa agak capek lalu istirahat dulu. Maka yang seperti ini nampaknya sangat perlu untuk diwaspadai. Karena kadang-kadang iblis berkata, tidak bagus salat capek, nanti tidak tenang, nanti tidak konsentrasi, nanti tidak khusyuk. Itu bujukan-bujukan dari iblis agar manusia mau menunda-nunda waktu salat. Begitu juga waktu-waktu salat yang lain, yang seperti pernah ulun sampaikan, nampaknya cukup penting untuk diperhatikan oleh kita semua, khususnya bagi yang akan melakukan walimah perkawinan.
Karena di kita ini walimah perkawinan rata-rata sampai jam 2. Itu kalau ulun lihat undangan jam 9 sampai jam 2. Kalau waktu ulun di Jogja rata-rata hanya 2 jam. Tidak ada yang lebih dari 2 jam. Jadi kalau jam 9, ya jam 11 selesai. Mereka rata-rata jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Atau kalau di tempat lain ada yang jam 2 baru mulai sampai jam 4. Jadi tidak terlanggar waktu salat. Barangkali itu cukup bagus agar Allah berkenan memberikan barakah kepada keluarga yang melakukan walimah dan kepada kedua mempelai. Karena barakah itulah yang akan nanti menjadi penjaga dan pemelihara keharmonisan rumah tangga, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada satu alasan pun yang boleh dijadikan oleh manusia untuk menunda salat tersebut. Karena dahulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau ketika perang Khandak itu parit. Sekarang kalau ingin melihat bekas tempatnya itu di Madinah ada tempat yang suka diziarahi jamaah haji atau umrah, namanya Masjid 7 atau orang Arab menyebut Masjid Sab'ah. Di daerah masjid itulah dahulu dibuat parit atas usul, kalau tidak salah, sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Paritnya besar dan panjang, sehingga pasukan Quraisy yang sangat banyak itu tidak bisa masuk kota Madinah. Sampai akhirnya Allah menolong orang-orang Islam karena mereka bertahan di luar parit, tujuannya supaya alur masuknya makanan ke Madinah pun terputus. Katanya sampai sebulan lebih mereka bertahan di sana dengan perbekalan yang cukup. Sehingga orang Madinah mulai kehabisan bahan makan. Ketika itulah datang angin topan, sehingga semua kemah dan persediaan makanan orang Quraisy terbang. Kudanya lari semua, akhirnya mereka pulang. Itu perang Khandak. Dan ketika itu ada satu hari Nabi menunda salat asar karena sibuk menghadapi peperangan itu, menjaga kota Madinah. Dan setelah masuk maghrib, karena di Arab dahulu itu, sehingga setelah masuk maghrib, malam sudah mulai gelap, baru beliau salat asar. Sesudah itu turun ayat tadi, surah Al-Baqarah 238. Hafizu alas salawati was salatil wusta. Jagalah waktu-waktu salat dan khususnya salat asar. Kata para ulama, maka perbuatan Nabi yang dahulu itu atas ilham Allah boleh menunda asar ke maghrib, ke malam hari, karena ada satu kesibukan yang tidak mungkin ditinggalkan. Itu dihapus kebolehannya dengan ayat tadi. Artinya karena itu kata Ibnu Taimiyah, semua ulama mengatakan kesibukan seperti apapun tidak boleh membuat waktu salat itu ditunda. Karena ya tadi seperti ulun katakan, kalau walimah itu mengakibatkan waktu zuhur ditunda sampai lama sekali, dan itu disepakati para ulama tidak boleh, maka kita layak memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga
sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man fatathu salatul asri faqad habita amaluhu." Siapa yang ketinggalan salat asar, maka seluruh perbuatannya dinyatakan rusak. Habita itu rusak, hilang, tidak ada apa-apanya lagi. Siapa yang ketinggalan salat asar? Karena ayat tadi. Sebab itu tadilah yang banyak terjadi. Iblis suka sekali mengganggu manusia agar menunda-nunda salat asar. Dalam hadis lain pernah ulun terbaca, iblis itu kalau menjelang maghrib, ya kalau kita mau hitung pakai jam, setidak-tidaknya setengah jam sebelum maghrib itu adalah waktu iblis untuk gentayangan mengganggu manusia. Karena itu orang-orang munafik disebut Rasul biasanya kalau sudah asar itu mereka keenakan ngobrol-ngobrol karena diganggu oleh iblis. Orang munafik saja seperti itu. Berarti kita pun hendaknya menghindari ngobrol-ngobrol di waktu asar. Ada yang aneh di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di bulan Ramadan, ada istilah ngabuburit. Ternyata ngabuburit itu melakukan suatu kegiatan menjelang maghrib untuk menunggu waktu berbuka puasa. Sangat dikhawatirkan orang-orang yang ngabuburit ini belum salat asar. Kalaupun ingin melakukan seperti itu, barangkali yang terbaik adalah sebelum ngabuburit, silakan peserta ngabuburit ini salat asar berjamaah dulu di awal waktu. Baru kemudian ngabuburit. Ngabuburit itu pokoknya segala kegiatan menunggu waktu berbuka apapun. Kalau dahulu ulun waktu masih halus di kampung itu bedom. Ya termasuk berarti itu ngabuburit, becatur dan sebagainya. Agar tidak seperti orang munafik yang diganggu oleh iblis sehingga beberapa saat lagi maghrib tiba baru mereka berdiri untuk salat asar. Itu pentingnya memelihara salat asar, termasuk tadi menurut Ibnu Taimiyah memelihara waktu salat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sabda Rasul tadi. Sehingga dengan sabda Rasul ini, maka yang sangat merugikan bagi kita, andai kata perbuatan-perbuatan seperti itu tadi menyebabkan ketinggalan waktu salat, Rasul cuma mengingatkan semua ibadahnya, semua amalnya dinyatakan hancur. Maka betapa ruginya orang sudah beribadah sekian puluh tahun, ternyata semuanya menjadi hancur. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa menunda salat itu pun tidak boleh dengan alasan seperti umpamanya karena junub dan sangat dingin air. Ini khususnya untuk daerah-daerah yang sangat dingin. Seperti di beberapa negara di Eropa itu katanya yang ada di sana cuma dua, musim dingin
dan musim salju. Tidak ada musim panasnya. Kalau kita di Indonesia cuma musim hujan dan musim kemarau. Hujan tidak seberapa dingin, tapi di sana pilihannya musim salju atau musim dingin. Ulun pernah pertama datang di Madinah dahulu, dinginnya sampai 2 derajat. Jadi belum di bawah 0 derajat. Dinginnya luar biasa. Nah, ketika keadaan seperti ini, lalu ada orang junub ingin salat subuh. Mandi airnya sangat dingin. Atau mungkin karena sesuatu hal, dia kalau mandi subuh itu menggigil kedinginan, sehingga tidak kuat. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini tidak boleh menunda salatnya. Nanti aja kalau gitu salat subuhnya agak siangan, supaya bisa mandi karena junub. Tidak boleh. Kalau keadaannya seperti itu, dia wajib bertayamum. Karena dia tidak bisa terkena air dingin. Begitu juga orang yang pakaiannya terkena najis. Umpamanya sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba pakaiannya terkena najis dan tidak ada penggantinya. Maka orang pun tidak boleh berkata, ini pakaianku kena najis berarti nggak bisa salat sekarang. Ya sudah, nanti sampai di rumah atau di tempat tujuan baru salat dengan berganti pakaian. Ibnu Taimiyah mengatakan tetap tidak boleh. Kalau tidak ada pakaian lain dan tidak mungkin mendapatkan pakaian lain, maka orang itu harus salat walaupun dengan pakaian yang bernajis dan tidak bisa dia bersihkan. Ini perhatian para ulama dahulu terhadap pentingnya salat di dalam waktu. Sehingga yang terjadi seperti itu pun mereka katakan tidak ada alasan. Termasuk juga yang tidak boleh dijadikan alasan menunda waktu salat ini, kalau orang, khususnya barangkali yang dikhawatirkan itu ibu-ibu. Karena kita di Indonesia umumnya ibu-ibu kalau salat pakai mukena. Dan pakaian kita para wanita di Indonesia ini tidak seperti pakaian orang di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu pakaian berjalan kemana-mana, selain baju yang ada namanya abaya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Mekah, pernah melihat warnanya umumnya hitam, hampir tidak ada warna lain. Dan abaya itu, ini kebiasaan adat berpakaian di sana, dari ujung kepala menutup sampai ke ujung kaki, dan sayangnya selain ke ujung kaki juga pakaian itu terseret di tanah karena sangat panjang. Tapi itu adat mereka. Nah, sehingga dengan pakaian yang sangat panjang seperti itu, mereka tidak kesulitan untuk sholat. Berbeda dengan kita di Indonesia, pakai bawahan ataupun bentuk pakaian yang lain, biasanya kaki masih terbuka sedikit, tangan juga terbuka sedikit. Sehingga mungkin ada yang kesulitan. Ini tidak ada mukena, lupa bawa mukena. Kalau begitu belum bisa salat sekarang. Nanti saja di tempat salat yang ada, yang di situ ada mukena, atau sampai ke rumah. Ternyata kata Ibnu Taimiyah, ini tidak boleh dijadikan alasan. Daripada dia menunda waktu salat, maka silahkan dia salat di waktu itu dengan pakaian yang ada, yang
dia dengan pakaiannya itu berusaha untuk menutup auratnya sebanyak mungkin. Kalau ada masih terbuka sedikit, kata Ibnu Taimiyah, tidak apa-apa. Salatnya tetap sah. Dan itu lebih baik daripada dia menunda salatnya tersebut sampai habis waktu. Karena tadi para ulama semua sepakat bahwa tidak boleh menunda waktu salat dengan alasan apapun. Seperti tadi Nabi pun ketika sibuk berperang, karena orang berperang tidak mungkin untuk salat. Tetapi ternyata oleh Allah itu pun dihapus. Apalagi kesibukan yang tidak sesibuk berperang seperti itu. Begitupun orang sakit. Jadi dahulu ada pertanyaan, ada orang sakit namanya sakit ginjal. Sehingga karena sakit ginjal itu dia tidak bisa lagi mengendalikan air kecilnya untuk keluar. Mau keluar dia keluar sendiri, tidak bisa dikendalikan. Sehingga kadang-kadang dipasang alat untuk menampung cairan itu supaya tidak mengotori tempat-tempat lain. Maka menurut Ibnu Taimiyah orang seperti ini pun tidak bisa beralasan tidak bisa sholat karena air kecilnya selalu keluar. Dia sholat dengan keadaan apa yang dia mampu. Alasan Ibnu Taimiyah adalah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Orang tidak akan dibebani kecuali sekadar sesuai dengan kemampuan dia. Mampunya salat dalam keadaan seperti itu, maka dia tetap salat. Dan seperti pernah ulun sampaikan, kalau dia tidak bisa meninggalkan tempat berbaringnya, maka hendaknya dia berwudu di tempat berbaring. Kalaupun berwudu sendiri tidak mampu, keluarganya atau perawat yang menjaganya hendaknya membantu dia berwudu. Caranya, walaupun tidak lumrah di Indonesia, tetapi itu dibenarkan dalam syariat seperti memakai kain. Kain dibasahi, diperas, jadi tidak ada air yang menetes, maka kain yang basah yang sudah diperas itu cukup disapukan di semua anggota wudunya. Yang ulun sampaikan, ketika kita berbicara tentang masalah kiblat, orang sakit yang berbaring di pembaringan seperti ini, apabila tidak mungkin diusahakan menghadap kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat bagi orang ini gugur. Jadi karenanya banyak hal yang diringankan bagi orang sakit, tetapi kewajiban salatnya hendaknya tetap dijaga. Sampai para ulama membolehkan orang-orang yang agak kesulitan untuk berwudu atau bertayamum, silahkan dia seperti salat zuhur, dia akhirkan menjelang waktu zuhur berakhir. Sehingga sesudah waktu zuhur, sesudah salat zuhur dia lakukan, tidak berapa lama masuk waktu asar. Maka begitu masuk waktu asar, dia hendaknya segera salat asar. Sama halnya dengan maghrib dan isya. Ini khusus keringanan untuk orang yang sakit. Dengan satu catatan dari semua ulama, tidak ada alasan bagi orang sakit untuk menunda salat, apalagi untuk tidak salat dengan alasan nanti diqadha. Kita terkadang banyak sekali dipengaruhi bahasa diqadha. Padahal diqadha itu kata para ulama Arab
bukan mengerjakan sholat di luar waktu. Tetapi arti diqadha itu adalah mengerjakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu berarti mengqadha. Jadi mengqadha itu artinya melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam Syafi'iyah memang ada istilah adaan dan qadaan. Adaan itu dianggap dalam waktu, qadaan itu di luar waktu. Tapi itu istilah para ulama. Rasul sendiri tidak ada menyebut seperti itu, apalagi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini tentang pentingnya kita memelihara waktu salat dan pentingnya salat di dalam waktu sehingga hampir tidak ada alasan yang bisa dilakukan untuk menunda salat, kita dapat melakukan ibadah salat ini dengan sebaik-baiknya dan selalu di dalam waktu. Syukur kalau kita bisa membiasakan di awal waktu. Dan bagi yang ingin seperti itu, insya Allah sangat mudah. Cukup paling tidak 10 menit sebelum masuk waktu, dia sudah meninggalkan semua yang dia kerjakan. Dia bersiap untuk salat. Insya Allah itu akan tidak merusak atau mengganggu pekerjaan yang ditinggalkan. Dan insya Allah pertolongan Allah akan lebih banyak lagi. Rahmat Allah akan lebih banyak lagi. Dan itu sebenarnya yang lebih diharapkan oleh manusia. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.